Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakanti Berwati dengan 3 digit NIM terakhir 109 dari kelas SIC 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS artikel PSD, mata kuliah PSDV, di mana judulnya yaitu transformasi digital dengan implementasi ERP, tingkatkan efisiensi produktivitas bisnis. Oke, baik. Yang pertama, sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu di era digital yang terus berkembang, transformasi bisnis menjadi suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin tetap bersaing dan relevan. Salah satu elemen kunci dalam transformasi ini adalah penerapan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP adalah alat yang efektif untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis, membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Transformasi digital sebagai keharusan bagi organisasi untuk menjamin kelangsungan produktivitas dan pertumbuhan. ERP memiliki peran penting dalam transformasi digital bisnis dengan menyederhanakan operasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan juga mengoptimalkan proses bisnis. Meskipun implementasi ERP menghadirkan tantangan, perusahaan yang memahami sistem ini dan memiliki strategi yang tepat dapat mencapai transformasi digital yang sukses dan memperoleh keunggulan yang kompetitif. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning dan juga penerapannya. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah software yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan semua proses inti bisnis, mulai dari akuntansi hingga pengelolaan sumber daya. Dalam bahasa Indonesia, ERP disebut Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. ERP mengelola semua proses inti bisnis dalam satu platform. Fungsionalitasnya mencakup akuntansi, keuangan, manajemen sumber daya, manajemen produksi, manajemen persediaan, dan lainnya. Dengan ERP, departemen yang berbeda dapat berbagi data dan informasi dengan efisien, menghindari duplikasi pekerjaan, serta mengurangi resiko kesalahan dari manusia. Oke, selanjutnya yaitu mengapa bisnis perlu meningkatkan transformasi digital, di mana transformasi digital memainkan peran penting dalam pertumbuhan bisnis, memaksa perusahaan untuk mengadopsi teknologi guna tetap relevan dan dapat berkompetisi atau bersaing. Dengan transformasi digital, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi operasionalnya dengan mengotomatisasi proses bisnis, menghemat waktu dan tenaga kerja. Peningkatan pengalaman pelanggan juga menjadi fokus utama, di mana teknologi memungkinkan penyediaan pengalaman yang lebih personal dan relevan, memperkuat kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Selain itu, transformasi digital memiliki atau dapat membuka pintu bagi perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif dengan inovasi. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan harus berinovasi dan memanfaatkan teknologi terkini untuk membedakan diri dari pesaing. Dengan transformasi digital, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan baru, menjangkau pasar yang lebih luas, dan memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analitik data, perusahaan juga dapat mengidentifikasi peluang baru untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. ERP memegang peran krusial dalam mempercepat transformasi digital dengan menyatukan berbagai departemen melalui integrasi dan aliran informasi yang lancar. Dengan menyederhanakan operasional bisnis, ERP mengotomatisasi tugas-tugas rutin, memungkinkan pelacakan data real-time, dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan cerdas. Selain itu, ERP
adopsi teknologi baru seperti cloud computing dan kecerdasan buatan, sementara itu juga meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada analisis data yang akurat. Oke. Selanjutnya yaitu peran IRP dalam efektivitas dan produktivitas bisnis. Jadi, peran IRP dalam meningkatkan efektivitas dan produktivitas bisnis, yaitu yang pertama yaitu integrasi proses bisnis, di mana IRP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, seperti keuangan, produksi, persediaan, dan sumber daya manusia dalam satu sistem. Ini memungkinkan aliran informasi yang lancar dan koordinasi yang lebih baik antara departemen dan mengurangi kebutuhan komunikasi manual dan redundansi data. Yang kedua yaitu otomatisasi tugas-tugas rutin, di mana ERP memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin dan repetitif seperti pengolahan pesanan, pembayaran, dan pelaporan. Ini dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi sehari-hari dan juga meningkatkan efisiensi dengan membebaskan tenaga kerja untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berbasis data, di mana IRP menyediakan akses ke data yang akurat dan real-time tentang kinerja bisnis. Ini memungkinkan pemimpin bisnis untuk membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan berdasarkan fakta, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan efektivitas strategi bisnis. Yang keempat yaitu optimisasi sumber daya, di mana dengan informasi yang terpusat dan terintegrasi, perusahaan dapat mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan juga mesin. Ini membantu meningkatkan produktivitas dengan memastikan bahwa aset bisnis dimanfaatkan secara efisien. Lalu yang kelima yaitu peningkatan responsivitas. Dengan aliran informasi yang lebih cepat dan akurat, IRP yang membantu perusahaan menjadi lebih responsif terhadap pelanggan dan lingkungan bisnis yang berubah-ubah, di mana melalui integrasi, otomatisasi analisis data, dan juga optimisasi sumber daya, ERP dapat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan produktivitas bisnis, dapat membantu perusahaan mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan juga efektif. Selanjutnya yaitu cara menerapkan ERP dalam akselerasi transformasi dari digital bisnis. Yang pertama yaitu perusahaan harus merencanakan dan juga melaksanakan strategi yang sesuai untuk menjamin keberhasilan implementasi dari ERP. Dalam menerapkan ERP dalam akselerasi transformasi digital bisnis melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama ada evaluasi kebutuhan bisnis, digunakan untuk menentukan area di mana ERP dapat memberikan nilai tambah. Yang kedua yaitu ada pemilihan vendor dan solusi ERP, di mana Anda akan meneliti berbagai opsi vendor dan solusi ERP yang sesuai dengan skala dan juga kompleksitas bisnis. Yang ketiga, perencanaan implementasi, di mana membuat rencana implementasi terperinci, termasuk timeline, alokasi sumber daya, dan juga integrasi dengan sistem yang ada. Lalu yang keempat, yaitu pelatihan pengguna. Hal ini memberikan pelatihan yang memadai kepada tim pengguna untuk memastikan pemahaman yang baik tentang fitur-fitur dari sistem. Yang kelima adalah migrasi data, dengan memastikan data yang ada siap untuk dimigrasikan dengan melakukan uji coba untuk memastikan integritas data. Dan yang keenam ada pengujian, evaluasi, dan juga pengoptimalan, di mana melakukan pengujian menyeluruh, mengidentifikasi masalah, dan juga melakukan perbaikan sebelum peluncuran penuh. Selanjutnya, terus melakukan pengoptimalan dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan umpan balik dan juga perubahan bisnis. Oke, dari
ini dengan merencanakan dan melaksanakan implementasi ERP dengan cermat, Anda dapat mempercepat transformasi digital bisnis dan juga meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga daya saing perusahaan. Dan kesimpulannya yaitu transformasi digital krusial untuk meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. ERP memainkan peran penting dalam akselerasi transformasi ini dengan menyederhanakan operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, mendukung pengambilan keputusan cerdas, dan juga mengoptimalkan proses bisnis. Integrasi ERP memungkinkan perusahaan beradaptasi cepat dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan juga memberikan manfaat besar dengan langkah-langkah implementasi yang tepat dan kualitas data yang baik. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.